Kita berdoa. Allah Bapa di surga, Tuhan kami di dalam Yesus Kristus. Allah yang kami percaya sungguh tetap menjadi kepala gereja Kristen Sulawesi Tengah. Tetap menjadi kepala gereja-gereja atau jemaat yang ada di Klasis Pamona Utara. Sebagai tugas dan tanggung jawab pelayanan yang tekun dan setia kami lakukan ya Tuhan, untuk memenuhi panggilan kami sebagai hamba pelayan-Mu. Kini kami hadir bersama-sama sebagai para hamba pelayan-Mu yang ada di Klasis Pamona Utara, di Jemaat Gloria Jakarta ini, untuk melaksanakan rapat klasis di tahun 2023 ini, yang hari ini Tuhan kami akan kerjakan itu. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kesehatan, kekuatan yang terus Engkau anugerahkan kepada kami. Dan kami memohon pada saat ini, karena kami akan membaca dan akan mendengarkan firman-Mu, kuasa Rohul Kudus-Mu, hikmat daripada-Mu akan bekerja dalam hati, pikiran, dan kehidupan kami. Sehingga firman-Mu yang akan diberitakan benar-benar menjadi landasan, kekuatan, akan mewarnai seluruh perjalanan pekerjaan kami yang akan kami lakukan di sepanjang hari ini. Karena itu ya Tuhan, datanglah dengan firman-Mu, kami siap untuk mendengarkannya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang telah saya persiapkan, yakni saya ambil dari kitab Kejadian pasalnya yang ke-11. Kejadian 11 ayatnya yang pertama sampai pada ayatnya yang ke-9. Kejadian 11 ayat pertama sampai 9 yang diberi judul Menara Babel. Mari Bapak Ibu, hamba pelayan Tuhan, kita akan baca bacaan ini. Saya akan baca ayat yang ditulis dengan nomor Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Ayat 1 sampai 9 dari Kejadian 11 yang diberi judul Menara Babel. Kita akan baca ayat yang ditulis nomor ganjil oleh pelayan firman dan genap oleh Bapak Ibu sekalian. Adapun seluruh bumi satu bahasanya dan satu logatnya. Mereka berkata seorang kepada yang lain, marilah kita membuat batu bata dan membakarnya baik-baik. Lalu bata itulah dipakai mereka sehingga batu dan tergala-gala sebagai tanah liat. Lalu turunlah Tuhan untuk melihat kota dan menara yang didirikan oleh anak-anak manusia itu. Baiklah kita turun dan mengacau balaukan di sana bahasa mereka, sehingga mereka tidak mengerti lagi bahasa masing-masing. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka
diserahkan Tuhan ke seluruh bumi. Demikianlah pembacaan firman Tuhan. Yesus berkata, yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan yang memeliharanya. Bapak Ibu, para hamba pelayan Tuhan yang dikasihinya, selamat pagi dan shalom. Tentu yang pertama kita bersyukur kepada Tuhan. Karena Ia sudah campur tangan perencanaan kita sejak dari tahun 2022 Januari kemarin, di tahun lalu, untuk dapat melaksanakan rapat klasis di Jemaat GKST Gloria di tempat ini. Memang tahun lalu saya yang mendampingi ketika dilaksanakan itu di Jemaat Kalvari, ya, di Jemaat Kalvari. Dan ketika kami Majelis Sinode kemarin pertemuan dan melakukan pembagian tempat untuk pendampingan, saya tinggal mau dengar-dengar bahwa saya di mana. Ternyata oleh Pak Sekum dan oleh Pak Ketua Umum mengatakan, Ibu Bendum ke Gloria Jakarta. Saya langsung secara spontan saya mengatakan, Marimbo. Ya. Nah, karena itu memang satu kesyukuran saya juga, saya bisa hadir di tempat ini karena baru kali ini saya bisa bertemu dengan jemaat yang ada di sini, walaupun perwakilan yang Bapak Gembala, Bapak Pendeta, dan majelis jemaat serta panitia yang ada. Memang bukanlah jarak yang dekat, sehingga memang ketika persiapan untuk mau ke sini, saya dengar berita dari yang menggebu-gebu ketika bulan Januari 2022, setelah mau dekat H-3, 2, 1, seperti Eva Nunja Kolopua, ya. Eva Kolopua, ya. Pada akhirnya puji Tuhan, cuma 3 ya yang tidak hadir, dan 5 ya, 5 dari klasis anggota jemaat yang ada di klasis Pamunak Utara yang terdiri dari 43 jemaat, luar biasa. Tetapi juga tentu ada rasa bahagia di hati kita masing-masing sekarang ini. Seperti bahasa kiasan mengatakan, sekali mendayung 2-3 pulau yang terlampaui. Ya. Karena di dalam kita melakukan pekerjaan berapat klasis ini, sudah ada di dalamnya perkunjungan kita pada jemaat GKST yang baru. Ya, jemaat GKST yang baru terbentuk 4 tahun yang lalu ya Pak Pendeta, dan masuk di dalam keanggotaan klasis Pamunak Utara. Kita boleh berrefreshing setelah kita berada pada suatu keadaan atau situasi yang benar-benar pada waktu Natal dan Tahun Baru itu kita padat dalam pelayanan. Dan juga tidak akan terlepas acara lain kita hadir di sini adalah acara shopping. Memang kemarin saya sampaikan itu kepada Pak Pendeta. Saya bilang kehadiran kami di sini memang betul-betul memang kami bergembira. Selain boleh bertemu dengan jemaat di sini, tentu tidak lepas dari rasa syukur kami boleh menginjakan kaki di ibu kota negara, dan yang di dalamnya tentu akan ada jalan-jalan. Dan Pak Pendeta sudah menyampaikan jadwal yang mereka sudah rencanakan untuk kita jalani selama kurang lebih 2 hari di sini, nanti pulang hari Minggu.
Namun di dalam semuanya itu yang utama adalah puji Tuhan. Kita melakukan lagi pekerjaan pembangunan, tetapi bukan pembangunan yang baru, melainkan penguatan ataupun perluasan pembangunan kerajaan Allah. Melalui program-program yang akan kita bicarakan di sini, dengan tidak mengabaikan kerja kita di tahun kemarin atau di tahun-tahun sebelumnya, khususnya di tahun 2022, yang tentu akan sekaligus terevaluasi pada hari ini. Bapak Ibu, cerita Menara Babel yang kita baca tadi biasa juga disebut sebagai cerita menara kekacauan. Apa yang ingin ditampilkan oleh Musa sebagai penulis kitab Kejadian dalam cerita pembangunan menara di Babel di tanah Sinear ini? Yang pertama yang perlu kita ingat kembali adalah menara ini dibangun manusia setelah peristiwa air bah Nuh. Dan setelah air bah manusia hanya mempunyai satu bahasa. Sehingga usaha mereka untuk meraih sukses sebenarnya terbuka. Karena mereka memiliki satu bahasa. Dari segi bahasa hanya satu didukung. Hanya satu didukung lagi, bukan hanya satu lagi, bukan hanya bahasa, tetapi didukung lagi dengan potensi sumber daya alam. Tempat itu adalah tempat batu bata dan penghasil semen atau ter. Ditambah lagi dengan sumber daya manusia selain satu bahasa, juga kecerdasan mereka di atas rata-rata. Dan itu terkenal kalau orang Yahudi itu sekarang memang adalah orang yang paling cerdas di seluruh dunia ini. Dan itulah yang diwakilkan oleh orang Majus, ya, orang Majus dari timur itu. Dan pastilah proyek pembangunan itu akan berhasil. Dengan potensi yang ada. Pasti akan berhasil. Namun kita lihat yang kedua, Bapak Ibu. Apa yang terjadi kalau kita baca tadi dalam ayat 6 dan ayatnya yang ke-7. Ternyata Tuhan Allah tidak menghukum manusia pada titik lemahnya. Tidak menghukum manusia pada titik lemahnya. Tetapi pada titik kekuatannya. Allah menghukum manusia pada titik kekuatannya. Dan kekuatan untuk membangun pasti berhasil adalah pada bahasa. Bahasa yang sudah dianugerahkan Tuhan. Ternyata itulah yang dipakai oleh Tuhan. Untuk mau menggagalkan rencana manusia itu. Bahasa sebagai alat pemersatu. Tetapi justru Allah menghukum mereka dengan mengacau balaukan bahasa yang mereka gunakan itu. Itu titik kekuatan. Dan terlihat jelas kekacauan ini. Penyebab kerusakan yang luar biasa terhadap proyek pembangunan mereka alias gagal pembangunan itu. Nah Bapak Ibu, Allah tidak menghendaki mereka mengerjakan sesuatu rencana yang besar dan egois. Karena mereka berniat untuk menyejajarkan diri mereka dengan Allah. Dan memecahkan semua masalah mereka sendiri. Jadi Allah turun menghentikan proyek terbesar itu dengan cara memberikan mereka bahasa yang berbeda-beda. Ayat 8. Dan ayatnya yang ke-9. Artinya, kehebatan dan prestasi manusia hendaknya tidak membuat manusia buta dan tuli rohani.
Jadi saya tahu kita semua yang hadir pada saat ini orang yang mempunyai prestasi. Tidak mungkin jemaat menunjuk sebagai majelis jemaat, sebagai bendahara, sebagai sekretaris atau sebagai ketua. Dan tidak mungkin kita akan diurapi menjadi seorang pendeta, akan lulus sebagai seorang pendeta kalau kita bukan orang yang berprestasi. Tetapi kehebatan dan prestasi manusia hendaknya tidak membuat manusia buta dan tuli rohani. Yang ketiga Bapak Ibu, kita tidak boleh terjebak pada pikiran manusia yang selalu merasa diri hebat. Itu akan menjadi pintu masuk kesombongan dan popularitas diri. Jangan kita merasa diri hebat. Karena itu akan menjadi pintu masuk kesombongan dan popularitas diri. Allah menghendaki kita manusia melihat Dia sebagai jalan keluar bagi setiap masalah kita. Bapak Ibu, para hamba pelayan Tuhan yang dikasihinya. Apa yang telah kita dengarkan dalam firman yang telah kita baca tadi, yang akan menghantar kita pada pekerjaan yang akan kita lakukan pada hari ini. Sebab kita bekerja hanya satu hari. Tetapi untuk kehidupan pelayanan sepanjang 1 tahun. 1 tahun terdiri dari 500, berapa hari ya? 365 hari. 1 hari kita akan kerjakan itu. Tetapi akan kita pakai dan akan mewarnai pekerjaan kita. Khususnya yang ada di Klasik Pamona Utara ini selama 365 hari. Memang kelihatannya semacam tradisi saja atau rutinitas pelayan-pelayan di GKST secara khusus kita untuk melaksanakan rapat-rapat klasik seperti ini. Tetapi sesungguhnya kalau kita belajar dari cerita pembangunan Menara Babel, forum ini adalah forum di mana kita dapat memahami dan sebagai pengakuan iman kita pada kekuasaan Tuhan yang mengatur dan mengarahkan dunia sesuai dengan kehendaknya. Kita telah melewati pelayanan kita di tahun 2022 dengan selamat. Kita memahami dan kita pasti mengakui semua karena kekuasaan dan pengaturan Tuhan semata-mata. Demikian jemaat Gloria GKST, jemaat GKST Gloria di Jakarta ini. Kita dengarkan tadi malam dalam sambutan tuan rumah bagaimana proses-proses yang mereka lakukan seperti mau ada mundur, timbul tenggelam. Tetapi pada akhirnya, puji Tuhan, mereka boleh menjadi tuan rumah pekerjaan kita hari ini. Nah, karena itu, dalam forum ini kita akan mengevaluasi pelayanan dan juga anggaran selama 1 tahun kita yang sudah kita lalui. Artinya mengevaluasi pekerjaan pembangunan yang kita sudah lakukan. Karena berbicara soal pembangunan, bukan hanya pembangunan fisik saja. Dalam berbentuk gedung atau juga kantor-kantor klasis, atau pengadaan inventaris jemaat, pengadaan inventaris klasis. Tetapi non-fisik juga, di mana pelayanan kita untuk mewujudkan dan meningkatkan pertumbuhan dan persekutuan orang-orang percaya tanpa memandang perbedaan. Mengupayakan agar anggota gereja, anggota jemaat hidup dalam kasih dan persaudaraan sebagai tubuh Kristus. Dan di dalam mengevaluasi ini tentu kita akan menemukan kisah-kisah iman di mana
hal itu akan menjadi kekuatan kita yang tidak mungkin menjadi mungkin. Di mana kita menghadapi rintangan, tetapi terhalaukan semuanya itu oleh kemurahan Tuhan. Dan sekarang kita akan melakukan lagi pekerjaan pembangunan itu, melanjutkan yang lama, tetapi juga merencanakan yang baru. Maka kita diingatkan betapa rancangan Allah selalu melampaui rencana manusia yang mudah gagal dan hanya mendatangkan bencana. Tuhan melihat titik kekuatan pada jemaat-jemaat yang ada di Klasis Pamona Utara ini. Dan titik kekuatan itu adalah merupakan kualitas dan kuantitas. Dan titik ini adalah anugerah Tuhan sebagai alat pemersatu. Sebagaimana dikatakan dalam Galatia 6 ayatnya yang kedua. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Karena itu Bapak Ibu para hamba pelayan Tuhan, mari kita melakukan pekerjaan kita hari ini dengan iman. Karena kita sadar bahwa iman kita para hamba pelayannya didasarkan pada Allah semata-mata dan pada apa yang dapat Allah kerjakan di dalam dan melalui kita. Amin.